Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Salah satu teolog dan penulis favorit saya adalah C.S. Lewis. Sebentar lagi saya ingin berbagi pelajaran paling dahsyat darinya tentang doa. Tapi sebelumnya, mari kita renungkan beberapa kata-katanya yang saya harap bisa membangkitkan semangat rohani Anda. Mari mulai. Aku berdoa karena aku tidak bisa menahan diri. Aku berdoa karena aku lemah. Aku berdoa karena kebutuhanku mengalir terus, baik saat terjaga maupun tidur. Doa tidak mengubah Tuhan, doa mengubahku. Pernahkah Anda merenungkan apa yang sebenarnya kita lakukan saat berdoa? Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, berkata, "Tuhan, aku tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tolonglah aku." Ketika kita berdoa, kita mengakui, "Tuhan, Engkau lebih besar. Maka aku datang untuk menyembah-Mu." Bukankah ini mengubah perspektif Anda tentang doa? Pelajaran kedua yang ingin saya sampaikan. Aku memiliki 2 daftar nama dalam doaku. Pertama, mereka yang aku doakan pertobatannya. Kedua, mereka yang aku ucapkan syukur untuk pertobatannya. Pikirkanlah, kita semua punya orang yang ingin kita lihat diselamatkan. Entah keluarga atau teman. Tapi berapa banyak dari kita yang secara sengaja berdoa untuk pertobatan mereka? Berapa banyak yang sungguh-sungguh bersyafaat bagi mereka yang belum mengenal Kristus? Pelajaran ketiga yang paling dahsyat dari C.S. Lewis. Bergantung pada Tuhan harus dimulai kembali setiap hari. Seperti belum ada yang dilakukan sebelumnya. Dia berbicara tentang kehidupan doa yang konsisten dan gigih. Berapa banyak dari kita yang memulai hari dengan doa? Kita perlu memahami mengapa kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai hari. Sebab, hanya ketika Anda mengerti pentingnya doa pagi, Anda bisa mempraktikannya. Tidak semua doa efektif, tetapi doa pribadi diberi upah. Setiap orang perlu tempat untuk menyendiri bersama Tuhan. Selama kita tidak punya tempat seperti itu, kita tidak bisa mempertahankan doa pribadi. Markus 1 ayat 35 berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Yesus tahu nilai dan kuasa doa pribadi. Dia menghabiskan waktu sendirian di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia juga berdoa sendirian di Taman Getsemani sebelum salib. Contohnya penting bagi setiap orang percaya. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, hidup oleh iman, atau bahkan hidup yang berkenan kepadanya jika kita tidak dipenuhi olehnya. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus harus meluangkan waktu untuk menyegarkan rohani, berbicara dengan Tuhan, dan mengenalnya secara pribadi, bukan hanya melalui khotbah online. Bacalah Alkitab dan renungkanlah firman-Nya. Izinkan saya menantang Anda sekarang. Berdirilah dan jujurlah pada diri sendiri. Apakah Anda sudah berdoa sebagaimana seharusnya? Apakah Anda menyediakan waktu untuk mengisi ulang iman? Apakah Anda punya tempat doa tanpa gangguan? Tantang diri Anda untuk menemukan waktu doa pribadi, karena hidup ini akan menguras banyak tenaga. Tanpa Tuhan, kita akan kelelahan dan kehabisan kekuatan. Waktu terbaik untuk doa pribadi adalah pagi hari, saat pikiran masih segar dan belum disibukkan oleh urusan dunia. Lebih baik berdoa dulu baru bekerja, daripada bekerja dulu baru berdoa. Jika Yesus berusaha bangun pagi untuk berdoa, betapa lebih penting lagi bagi kita. Sebelum dunia mengambil alih pikiran kita, sebelum iblis mencobai kita harus lebih dulu bersekutu dengan Bapa. Dengan berdoa di pagi hari, kita berkata, "Tuhan, dari semua prioritasku hari ini, daripada lari pagi, olahraga, atau sarapan, Engkaulah yang paling penting. Aku memberikan yang terbaik dari hariku untuk-Mu." Mari kita berdoa. Aku memuji nama-Mu, Tuhan,
dan bersyukur karena Engkaulah kekuatanku. Seperti Mazmur Daud, satu hal yang kuinginkan adalah tinggal dalam rumah-Mu seumur hidupku. Sebab jika aku tinggal di dalam-Mu, aku aman dan terlindungi. Roh Kudus, bangkitkanlah dalam diriku selera akan firman-Mu, selera akan doa, penyembahan, dan persekutuan dengan Tuhan. Aku datang kepadamu, Yesus, mengakui kuasa-Mu yang besar, kasih-Mu, dan belas kasihan-Mu. Aku rindu hubungan yang menghasilkan buah damai sejahtera dan perubahan dalam hidupku. Darah-Mu hidup dan berkuasa, ubahlah diriku sepenuhnya. Jangan biarkan aku tersandung. Bantulah aku menang dalam nama Yesus. Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Aku menyerahkan hidupku dan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Kami rindu bertumbuh dalam iman, pengertian, dan hikmat. Aku percaya pada firman-Mu dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena itu, aku malah lebih bersukacita dalam kelemahanku, agar kuasa-Mu turun atas diriku. Aku bersyukur, Tuhan, karena kasih setia-Mu tak berkesudahan. Meski Engkau tahu segala kesalahanku, Engkau tetap mati bagiku, membuka jalan menuju hidup kekal. Dengarkanlah doaku ini. Dimuliakanlah nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 139 ayat 23-24 berkata, Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 4-5 berkata, Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan Yesus memberkati. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.